Hello guys, ketemu lagi. Welcome back di dapur Bujang. Nah, hari ini saya sudah ada di supermarket dekat rumah. Di sini lantai satunya itu khusus sayur dan buah. Ada di lantai atas itu seperti minyak dan perlengkapan-perlengkapan rumah tangga lainnya. Nah, di sini itu sayurannya seger-seger banget, hampir nggak ada yang busuk. Karena memang sayuran di sini rata-rata itu import dari negara tetangga yaitu Thailand, Vietnam, ada juga dari Kamboja, sempat saya baca ya. Sayuran di sini itu rata-rata bayam satu ikat itu 35.000. Wow, karena nggak pakai pestisida dan dijamin aman ya untuk kesehatan. Tapi kita lihat juga di sini ada buah-buahan, ada pepaya itu gede banget, ada juga mangga dan juga ada jambu Bangkok. Oke, kita lihat apa aja yang kita mau beli hari ini. Saya beli cabai rawit hijau. Ada cabai rawit merahnya juga sih, tapi kayaknya di kulkas masih ada. Saya juga beli jagung karena rencana mau bikin bakwan jagung. Jagungnya ini manis ya. Terus sedikit tips kalau mau beli jagung, tahu manis atau enggaknya dari mana. Biasanya dia butir-butirnya itu di jagungnya tuh nggak terlalu kuning semua, ada putih-putihnya. Nah itu biasanya manis sih. So far kalau saya pilih jagung kayak gitu, tapi kalau kuning semua rata-rata sih kurang manis ya. Terus beli juga jengkol karena mau bikin keripik jengkol pakai cabai rawit hijau. Waduh, itu kalau dimakan bisa nambah 3 piring. Ada tomat dan juga sayur-sayuran lainnya. Ada pokcoy, sayur sawi, sayur bayam. Oh ya, sayuran di sini semuanya juga rata-rata harganya mahal-mahal. Jadi kalau sayur saya lebih pilih beli di pasar karena bayam aja satu ikatnya 30.000. Oke, kita langsung bayar ke kasir. Ada jeruk di sini, buah naga juga ada. Ini mangga yang udah dikupas. Terus ada bumbu rujak yang siap langsung dimakan. Ada jeruk. Iya bumbu rujaknya. Langsung ke kasir kita bayar. Kira-kira bawa dompet nggak ya? Kalau nggak bawa nggak bisa bayar dong. Oke, kita bayar dulu. Abis itu kita langsung pulang ke rumah. Let's go. Oke, akhirnya sampai juga di rumah. Kita lihat unboxing apa aja tadi yang kita beli. Dan kita langsung siapin bahan-bahan makanannya. Nah, ini ada jengkol yang udah saya beli. Jengkol ini tadi saya baca sih dan sering saya beli memang berasal dari Thailand. Harganya mahal banget. Sekilonya itu sekitar 93.000. Nanti saya kasih tahu harganya di kemasannya ya. Saya akan siapin dulu bahan-bahannya karena hari ini mau masak sayur bayam. Ada juga bakwan jagung dan juga nanti mau bikin jengkol keripik cabai rawit ya. Kita coba yuk, kita siapin bahan-bahannya. Oke, yang pertama dilakukan adalah kita serut dulu jagungnya pakai pisau dari ujung ke ujung. Lalu kita siapin bahan di bawahnya untuk menampung. Oke, bahan-bahannya udah siap, udah dibersihin, jagungnya udah diserut, udah masuk ke wadahnya juga. Ada jengkol juga di sini, ada bayam yang udah dicuci bersih. Saya pakai satu bungkus atau satu ikat ya. Terus ada bahan lainnya yaitu cabai rawit hijau. Nah ini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, ada tomat, dan juga ada jengkol. Nah ini jagungnya juga udah saya siapin, nanti tinggal kita masukin bahan-bahannya. Apa aja yang kita kira kita butuhin buat bikin bakwan jagung. Gampang sih sebenarnya. Teman-teman di rumah dan juga ibu-ibu juga udah pasti tahu. Ini jagungnya manis sih tadi. Dan ada tepung terigu yang pasti. Nanti saya pakai kurang lebih 5 sendok makan. Ada perbandingan juga nanti tepung maizena. Saya pakai tepung maizenanya kurang lebih 3 sendok makan. Biasanya sih 3:1 ya. Nah ini adalah baking powder. Saya campurin dari kedua tepung itu. Lalu saya tambahin lagi baking powder. Biar rasanya tuh kriuk-kriuk. Nah ini rahasianya, ibu-ibu mungkin bisa coba. Kalau mau bikin gorengan, kasih deh baking powder. Tapi jangan banyak-banyak, 1 sendok teh aja. Itu dicampur sama tepung terigu dan juga tepung maizenanya. Lalu diaduk bersama dengan jagung atau bakwan yang mau digoreng. Nah ini jengkolnya. Seperti yang tadi saya bilang, ini adalah jengkolnya import dari Thailand teman-teman. Nanti kita juga bisa lihat di kemasannya itu ada. Nanti akan dicampur sama cabai rawit hijau.
bawang merah dan bawang putih, terus nanti dikasih sedikit tomat ya, biar nggak terlalu pedas, jadi rasanya bisa balance. Dan siap diproses, siap diolah, semuanya udah dicuci bersih. Bawang merahnya nanti untuk jengkolnya saya pakai kurang lebih 8 buah, bawang putihnya kurang lebih 4. Biasanya lebih banyak bawang merahnya ya, tergantung selera. Cabenya sih gampang, nanti cuma bening aja sih, bawang merah, bawang putih, tomat, nggak pakai minyak, langsung ditumis, jadi deh makanannya. Oke, kita siapin ke step selanjutnya. Yuk kita coba ada apa aja di step selanjutnya. Ini dia untuk bumbu bayam bening. Cuma pakai bawang merah 3 buah, bawang putihnya 2 buah, 2 butir, tomatnya setengah aja dipakai. Nanti saya langsung masukin ke wadah atau ke pancinya. Saya nggak pakai minyak untuk menumis, karena nanti kalau udah pakai minyak pada saat sayur bayamnya matang tuh berminyak nggak enak. Kita aduk-aduk aja biar sedikit matang. Bahan-bahan yang tadi ini ada bawang merah dan bawang putihnya, nanti tinggal dicampurin gula, garam, dan juga penyedap. Nah, ini bumbu bayamnya udah mulai matang. Saya mau kasih sedikit lada putih biar rasanya tuh seger ya, karena kan saya nggak pakai cabai. Diaduk-aduk gini-gini aja. Jadi masih mentah, nanti akan ada meresap. Lalu kita masukin deh bayamnya. Gampang kan? Bayamnya udah mulai masuk, kasih airnya belakangan ya, tunggu air dari bayamnya itu keluar, jadi bayamnya masih segar. Masaknya juga jangan terlalu lama, biar bayamnya juga masih enak dimakan. Oke, setelah bayamnya masuk kita kasih air, jangan banyak-banyak, kurang lebih airnya tuh 1 gelas kecil, karena ini bayamnya nggak banyak ya, jadi nanti dari bayamnya juga keluar air. Bayamnya cuma 1 ikat. Oke, sambil menunggu bayamnya matang, saya mau siapin dulu untuk adonan bakwan jagung. Oke, kita lihat dulu. Oh ya, untuk bakwan jagungnya nanti juga akan saya kasih, selain tadi ada tepung terigu, tepung maizena, sama nanti ada bumbu ajaibnya, itu terdiri dari bawang merah, bawang putih, juga ada sedikit saya kasih ketumbar, sama saya kasih 1 butir kemiri. Jadi nanti di blender dimasukin ke sini dan rasanya nanti akan lebih enak. Jadi kalau masak bakwan jangan cuma tepung aja ya, dikasih bumbu tambahannya. Jadi nanti bakwannya tuh udah nggak usah pakai cabai lagi, pasti makan tuh lebih pedas dan lebih enak sesuai selera. Oke, kita adonin dulu bakwan jagungnya. Let's go. Ini dia bumbu untuk bakwan jagungnya. Nanti akan dihancurkan pakai food processor atau diulek pakai ulekan juga bisa. Isinya ada 5 buah bawang merah, 3 buah bawang putih, ada cabai rawit merah kurang lebih 4. Itu sesuai selera ya ibu-ibu dan teman-teman. Ada 1 buah atau 1 butir kemiri, terus saya kasih lada putih, terus juga ada garam dan juga bumbu penyedap, ada roiko sedikit banget ya untuk rasanya biar lebih segar. Nanti kita aduk. Kalau sudah jadi kita masukin ke bumbu yang tadi sudah saya kasih tepung terigu dan juga tepung maizena serta baking powder. Oke, kita hancurin dulu. Ini dia jengkol yang tadi sudah kita beli dan saya sudah iris tipis-tipis. Jengkolnya tuh gampang banget dibersihin dan juga nggak perlu pakai tenaga untuk potong-potong sampai setipis ini ya. Nanti pada saat digoreng ini pasti garing banget. Gorengnya agak lumayan lama, kurang lebih tuh 5 menit dengan api sedang. Nah, ini jengkol yang tadi saya bilang bahwa ini jengkolnya itu dari Thailand atau Vietnam gitu ya. Ini sekilonya 93.000 sampai 120 ya. Pernah saya beli itu 120.000. Nah, kenapa sih mahal banget? Karena jengkol ini tuh nggak perlu kita olah lagi. Jengkolnya udah empuk banget dan gampang banget itu untuk dikupas. Jadi nggak perlu direbus, nggak perlu pakai daun-daunan biar nggak bau. Karena kelebihannya pertama adalah dagingnya tuh empuk.
Kedua, dijamin 1000% ini nggak bau sama sekali. Ini based on pengalaman teman-teman saya yang sudah pernah makan ya. Mereka bilang kok dagingnya, jengkolnya lebih empuk. Terus juga kok pada saat pipis di kamar mandi nggak bau. Nih kita lihat, gampang banget tuh kupas kulitnya. Padahal ini belum direbus loh, baru saya buka dari kemasan. Tapi udah gampang dibersihin. Jadi kita nggak perlu repot deh, tinggal iris-iris, cuci bersih, goreng, cemplung, nyam. Lihat harganya, 91.000 per kilogram. Ini saya beli beratnya 0,220 sebesar Rp20.000. Nggak nyampe seperapat ya, lumayan mahal juga sih. Tapi kalau kita lihat rasanya dan nggak pakai bau, kayaknya sih layak buat dicoba. Kalau dicari di supermarket kayak Giant atau Superindo sih nggak ada ya. Saya selalu belinya di Duta Buah. Range Market juga sometimes ada, sometimes enggak ya. Karena tergantung musimnya. Udah saya iris tipis-tipis, jadi siap saya goreng. Minyaknya udah panas. Jadi gampang banget, nggak perlu rebus, nggak perlu olah-olah lagi. Udah bersih, tanpa bau, tinggal goreng, tinggal makan, tinggal kenyang. Oke, goreng yuk! Ini dia adonan untuk bawang jagungnya yang tadi sudah di blender dengan food processor, sudah menyatu dengan terigu, dan saya kasih 2 butir telur ayam biar rasanya itu bisa menyatu. Jadi pada saat digoreng, fungsinya sih telur biasanya tuh buat menyatukan. Jadi pada saat masuk ke minyak nggak berantakan, semuanya padat ya. Jadi kayak masak perkedel sih sebenarnya. Udah diaduk-aduk, saya kasih air sedikit, pakai air dingin. Nggak tahu sih kalau air dingin kayaknya bisa lebih cepat. Nah ini jengkol yang tadi saya sudah iris tipis-tipis. Tapi kalau misalnya jengkol yang ini memang kekurangannya adalah perlu lumayan lama untuk biar menjadi garing. Beda dengan jengkol yang biasa saya beli di pasar. Itu biasanya nggak perlu lama sih, dia udah langsung garing dan udah kriuk-kriuk ya. Kalau ini kurang lebih sampai 5-10 menit baru dia benar-benar garing. Ini bahan cabenya rawit hijau. Untuk jengkolnya tadi saya pakai kurang lebih 15 cabai rawit, ada 8 buah bawang merah, ada 4 buah bawang putih. Saya kasih totole, terus juga garam. Nanti pakai lengkuas sama daun salam biar nanti rasanya lebih enak sambalnya, dan yang pasti lebih nambah gitu ya kalau makan. Nah, kita aduk-aduk dulu untuk bahan bawang jagungnya sambil nunggu jengkol dan juga cabenya matang, jadi nanti bisa matang bersamaan. Jadi harus multifungsi semuanya dipakai ya. Walau laki-laki tetap harus jago masak. Yuk kita proses untuk bawang jagungnya. Ini dia bahan-bahan bawang jagungnya sudah tercampur semua. Ada tepung terigu, maizena, jengkolnya juga selama ini kita masih aduk-aduk. Udah saya masukin daun salam sama lengkuas, 3 aduk sampai kering. Nggak perlu terlalu banyak minyaknya. Tadi sih rasa jengkolnya tuh udah saya cobain kayak keripik singkong. Jadi dimakan tuh kriuk-kriuk gitu. Pakai cabai rawit, aduh pakai nasi kayaknya ini bisa nambah ya. Apalagi kalau pakai bawang jagung, wah rasanya enak banget. Aduh jadi ngiler nih. Tapi nasinya belum matang. Oke, kita lihat dulu. Ini ada bawang jagung yang mau diproses. Kita goreng sampai garing, tipis juga, nggak perlu banyak-banyak. Tunggu minyaknya panas. Saya nggak perlu pakai catakan, cukup pakai sendok aja. Nanti masukin, tinggal diatur biar ketebalannya tuh bagus. Udah semua ya, tadi yang di blender juga bumbunya udah saya masukin jadi satu di sini. Ini awet banget, saya biasanya bisa sampai 3 hari di kulkas kalau nggak habis. Karena masaknya cuma paling 5 ya. 3 hari kita masak lagi, nggak perlu bikin adonan baru. Ini dia bawang jagungnya, penampakannya udah seger. Tadi saya udah balik dan udah garing banget, dia nggak pecah di dalam minyak, jadi pas banget bumbunya.
Nanti tinggal kita cobain rasanya. Saya coba 4 dulu, kalau emang kurang asin atau kurang bumbu nanti adonan yang tadi masih mentah bisa ditambahin bumbu lainnya. Nggak ada daun bawang, aduh sayang banget, padahal kalau ada daun bawang tuh enak banget. Oke, sambil nunggu bawang jagungnya matang, saya siapin dulu untuk jengkol di sebelahnya. Ini dia bawang jagungnya udah matang, saya mau cobain. Masih panas. Enak, pedas, garing, krenyes-krenyes. Jengkolnya udah matang, bayam beningnya udah matang, tinggal ambil nasi putih. Cukup 3 piring aja. Makan yuk. Bawang jagungnya saya mau coba. Abaikan muka yang sudah lesu ini karena sekarang udah jam 11 malam, jadi masaknya malam-malam. Ini dia bawang jagungnya. Saya mau coba rasanya gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Pedas banget. Berasa renyah. Terus juga kurang daun bawang ya, karena daun bawangnya tadi nggak ada dicari. Oke, demikian masak saya hari ini. Nanti kita masak lagi di vlog berikutnya. Sampai ketemu lagi. Silakan dicoba. Yang pasti rasanya tuh enak dan ini makanan rumahan tanpa bahan pengawet dan dipastikan bahwa ini adalah higienis karena kita yang masak. Oke, see you to next vlogs. Bye.